Hai, apa kabar? Ini adalah upload video saya pertama di YouTube saya yang baru ya. Baru 1 bulanan lebih ini YouTube ini dibuat dan saya begitu antusias melihat pertandingan-pertandingan olahraga seperti bola voli terutama ya. Dari V-League, Pro Liga dan juga liga-liga besar lainnya. Juga saya masih menyukai bulu tangkis dan juga tenis lapangan. Jadi sekali lagi saya bukan pelatih atau pengamat ya. Saya hanya penggemar biasa saja yang begitu antusias melihat pertandingan-pertandingan yang ada di seluruh dunia, terutama bola voli. Oke, Pro Liga 2025 Final Four yang berlangsung di Kediri menciptakan sebuah kejutan yang luar biasa. Kejutan yang terkadang kita berpikir, wah nggak mungkin deh mereka bisa menang, tapi ternyata mereka bisa membalikan keadaan. Dan itulah yang terjadi. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia secara dramatis bisa mengalahkan Pertamina Enduro yang diperkuat oleh pevoli ya, pevoli luar biasa dari Amerika Serikat, Jordan Thompson. Entah mengapa, sepertinya Jordan Thompson di pertandingan kemarin itu tidak begitu on fire. Apakah pengaruh masih keletihan atau jet lag dan masih banyak lagi, kita tidak tahu. Kemudian dukungan dari Yana Sherban pun kurang begitu maksimal. Belum lagi setter libero dan pemain-pemain lokal yang sepertinya sudah kena mental gitu kan, sudah terkena mental comebacknya dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ya itulah, pemain voli itu terkadang mereka on fire, lagi sedang kompak-kompaknya, mereka bisa menciptakan momentum, ritme, dan masih banyak lagi. Tapi di pertandingan berikutnya bisa jadi mereka terjun bebas dan bisa dikalahkan oleh klub-klub lain yang tidak diunggulkan. Itulah yang terjadi pertandingan kemarin. Memang patut diapresiasi Julia Sangiakomo dan Hana Dabiskiba bangkit gitu ya di set-set yang terakhir gitu, itu ya, terutama di set yang keempat dan kelima mereka bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Banyak orang yang meragukan ya keberadaan kedua pemain asing ini, namun kita harus akui ya mereka itu lebih lama berlatih. Si Yana di situ, Julia Sangiakomo, dia itu sudah 2 bulan lebih berada di Indonesia dan berada di Gresik. Kemudian si Hana Dabiskiba juga seperti itu. Rasanya mereka sudah bisa menciptakan chemistry ya, hanya di momen-momen pertandingan keberapa itu mereka akan keluar permainannya, dan itu terjadi kemarin. Dan ini membuktikan walaupun tanpa Megawati pun mereka masih bisa ya untuk memberikan perlawanan yang luar biasa. Bagaimana kalau Megawati nanti muncul atau datang di minggu kedua di putaran Semarang gitu kan, Megawati akan hadir, pasti akan memberikan suatu permainan yang lebih menarik lagi bagi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang tetap berhasrat untuk bisa masuk babak final di Pro Liga 2025. Pertandingan di Pro Liga untuk putri sepertinya masih sangat ketat karena semuanya saling mengalahkan. Cuma Jakarta Electric PLN aja yang lagi berjuang untuk bisa menang juga, sedangkan Popsi Polwan berjuang juga untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan siapakah pemuncak klasemen sementara di minggu yang pertama ini kita tunggu saja ya, karena saya buat YouTube ini hari ini adalah pertandingan hari yang terakhir ya di Kediri, dan minggu depan akan berlangsung di Semarang. Nah, bagaimana peluang dengan putra sendiri? Kejutan kembali terjadi ya. Kejutan yang luar biasa, itu nggak nyangka banget. Semua orang menjagokan Bayangkara Presisi untuk bisa menang melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Namun balik lagi, bola itu bundar dan kita tidak pernah menyangka ada kekuatan apa di balik kemenangan Palembang Bang Sumsel Babel. Otomatis adalah faktor mental, kemudian momentum dan ritme yang mereka bisa ciptakan. Momentum yang mereka ciptakan itu kembali lagi di set yang keempat ya, ketika Jordan Susanto menciptakan ace service-nya yang berapa kali ya, 4 atau 5 kali, dan itu luar biasa banget ya. Jordan Susanto memberikan warna tersendiri semenjak kepindahannya dari Lavani ke Bang Sumsel Babel, dan dia bisa membuktikan bahwa kalau di Lavani dia waktu bermainnya sedikit, tapi kalau di Palembang Bang Sumsel Babel, Jordan Susanto diberikan kepercayaan untuk menjadi pemain inti ya. Tidak hanya Jordan Susanto, ternyata pemain asing dari Kroasia
yaitu Marco Sediacek dan juga dari Bradley Gunter ya dari Kanada sudah mulai menunjukkan performanya yang luar biasa. Sedikit demi sedikit mereka sudah mulai meningkatkan performa dia dan mereka sudah terlihat sebagai amunisi asing, pemain asing yang sudah mulai kompak dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan tentunya saja dibantu oleh setter yang luar biasa Aji Maulana dan Wismo Jati ya. Selain Jordan Susanto di sana ada juga Cep Indra, ada Ruby sebagai libero, itu keren banget ya, terbang-terbang. Dan yang pasti pemain-pemain yang lainnya. Dan ini membuktikan bahwa ya dalam bola voli itu tidak ada yang tidak mungkin. Gitu kan, dalam posisi yang terjepit pun ketika momentum itu bisa diciptakan, mereka bisa membalikan keadaan dan akhirnya bisa menang. Dan set yang kelima antara Palembang Bang Sumsel Bubble melawan Bayangkara Presisi itu adalah set yang sangat menegangkan sekali, dan Bayangkara Presisi tidak mudah ya untuk dikalahkan begitu saja, walaupun kekalahannya sedikit menyakitkan ya, karena bagaimanapun juga King Leo dan juga si Kyle Russell gitu kan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar, namun balik lagi ya, masalah mental, kegugupan terjadi di lapangan, servis yang sering error, bombshell, itulah yang menjadi catatan tersendiri dari Bayangkara Presisi. Mereka hebat ya, tapi itu dia, kelemahan mereka ada di servis yang sering error. Wah, ternyata semakin seru saja ya Proliga Final Four 2025. Akankah ada kejutan lagi nanti di minggu yang kedua yang akan berlangsung di Semarang? Kita tunggu saja ya. Kalau saya mah sebagai penggemar hanya bisa teriak-teriak saja, hanya bisa ngomong-ngomong saja, dan hanya bisa mendoakan yang terbaik saja sih bagi tim-tim yang berlaga, dan siapapun nanti yang akan masuk ke babak final dan juara itulah yang terbaik untuk Proliga 2025. Akankah ada kejutan? Nah, itu dia pertanyaan kita semua. Oke lah, cukup sampai di sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Waduh, akhirnya pecah telur juga ya. Pertama kalinya saya YouTube channel saya sudah ada videonya. Yang pasti terima kasih ya teman-teman ya yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk pertama kalinya saya minta untuk di subscribe, kemudian di share, kemudian di like gitu ya. Mudah-mudahan saja besok-besok saya akan menginformasikan kembali mengenai voli yang sedang berlangsung tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Dari Bengkulu saya pamit dulu. Terima kasih semuanya, bye bye.